jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya Bamega, Bamega, Bamana Pudi Samangkara, Bamana Pudi Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara, sama layang iman di dadara. Sayang, sayang, si patokaan, matego, tego, gorokan. Sayang, 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 si patokaan, matego, tego, gorokan. Sayang, sajojo, sajojo. Yumanam komi, sabapare, samuna, muna, muna, keke, samuna, muna, muna, keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kau dicium, merah pipinya. Kampuanan jauh di Mato, Kunwangsan sebaku liliang, takkan aja kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang sudia. Gue ketua cang kumasing paling, ya Pak, akar ngasem, bener, jadi ya. Tak lelo, 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 ledo, sak menang, poco pijar nangis, anakku sing ayu rupane. Setiap pandekare bangsa.
Ya, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Makan itu buat kuah. Kota Selamat pagi Bapak Ibu ya, yang sudah bergabung di ruang virtual ini. Silakan Bapak Ibu menghidupkan kameranya.
Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Bapak PLT SMP Negeri 2 Kubu Tambahan, yang kami hormati Bapak narasumber yang akan mengisi materi pada webinar pada hari ini, dan Bapak Ibu guru hebat peserta webinar. Selamat pagi. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat karunia beliau kita bisa berkumpul di ruang virtual ini dengan keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun, untuk mengikuti webinar tindak lanjut observasi pengelolaan kinerja PMN dan merancang aksi nyata pembelajaran yang berdampak pada murid. Hari ini Bapak Ibu, susunan acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya adalah doa, sambutan dari Bapak PLT SMP Kubu Tambahan, dan dilanjutkan oleh materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber, diskusi dan tanya jawab, dilanjutkan dengan pemaparan oleh Bapak Yudi tentang pembuatan perancangan aksi nyata yang bagian tindak lanjut observasi di PMN. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon Bapak Ibu untuk duduk dengan sopan. Kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya pada baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sesi doa pada hari ini. Bapak Ibu, kita akan menunjukkan kepala sejenak untuk menghadap Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Berdoa dapat diakhiri.
Oke, Bapak Ibu mendapatkan sertifikat yang berwajib ya, yang akan nantinya bisa digunakan Bapak Ibu untuk upload di PMM sesuai dengan rancangan yang sudah Bapak Ibu lakukan di bulan Januari. Kita masuk ke Bapak PLT, alangkah baik dulu mengabadikan momen kita pada hari ini. Bapak Ibu mohon untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Semua kamera tolong dihidupkan, jadi kita akan melakukan foto bersama di ruang virtual ini. Bisa Pak Yudi bisa difasilitasi ya untuk foto bersama. Cek apakah sudah terdengar? Sudah. Baik Bapak Ibu, silakan open kameranya, kita akan foto bersama. Untuk yang pertama ini kita gaya bebas dulu ya, silakan. Patut asli itu matnya mesti itu, penagu menah bawa apa ini itu laptop itu. Sudah Bapak Ibu, saya akan hitung. Silakan bergaya bebas. 3, 2, 1. Asli itu yang buka, apa jangan penagu. Ya, Bagus sekali Pak Yudi. Sekali. Silakan kita gaya nanjak ya, gaya nanjak. Silakan Bapak Ibu gaya nanjak. 3, 2, 1. Ya cukup, silakan Bu Putu selaku moderator. Terima kasih Bapak Yudi sudah memfasilitasi untuk foto bersama di ruang virtual ini. Selanjutnya sambutan dari Bapak PLT SMP Negeri 2 Kubu Tambahan kepada Bapak Igede Ratuana SPD, dipersilakan. Terima kasih. Saya sampaikan pada pembawa acara yang sekalian merangkap sebagai moderator. Sebelumnya saya akan sampaikan Ngastungkari Pengajar Limat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, pada kesempatan hari ini saya selaku PLT Kepala SMP Negeri 2 Kubu Tambahan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, di mana saat ini kita menyelenggarakan webinar yang pelaksanaannya merupakan implementasi aksi nyata yang berkaitan langsung nanti dengan peserta didik atau siswa. Nah, dalam hal ini kemarin setelah saya lakukan observasi kelas kepada beberapa Bapak Ibu guru, nah di sana ada memang hal-hal yang perlu adanya direview atau direfleksikan kembali terkait nanti tindakan atau tindak lanjut apa yang kita kerjakan selanjutnya.
Untuk kesepakatan kita kemarin di SMP Negeri 2 Kubu Tambahan, kita mengambil indikator instruksi yang adaptif. Nah, di mana salah satu di sana diambil ada kelompok yang mengambil guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik, dan ada juga yang mengambil guru melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, itulah kami menegaskan kembali kepada Bapak Ibu dalam mengimplementasikan kegiatan ini benar-benar Bapak Ibu bisa lakukan dan ikuti secara penuh, baik secara daring, dan kami juga menyiapkan kesempatan luring yang Bapak Ibu bisa laksanakan di sekolah. Nah, dengan demikian, apa yang kita harapkan bersama terkait dengan kinerja Bapak Ibu selaku guru dan saya juga selaku penilai bisa berjalan sesuai dengan harapan. Kira-kira itu yang menjadi arahan awal dari saya. Nanti sepenuhnya waktu saya akan serahkan kepada narasumber untuk memberikan bimbingan dan arahan yang semestinya kita lakukan dan kerjakan untuk meningkatkan profesional kita sebagai guru, sebagai agen perubahan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Bapak PLT Kepala SMP Negeri 2 Kubu Taman atas sambutan yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu guru peserta webinar pada hari ini. Beliau menegaskan kepada kita semua Bapak Ibu guru dalam mengimplementasikan kegiatan ini dengan baik secara daring maupun luring. Jadi Bapak Ibu nanti diharapkan untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nah, selanjutnya tanpa menunggu lama-lama, kita sudah berada di inti acara pada hari ini, yaitu pemaparan oleh narasumber-narasumber hebat kita, di mana narasumber kita ada dua. Yang pertama, beliau adalah guru penggerak, pengajar praktik, dan juga fasilitator PGP. Yang kedua, narasumber yang kedua adalah guru senior kita dari SMP Negeri 2 Kubu Tambahan. Sudah tidak asing lagi bagi kita semua, Bapak Putu Redane. Jadi beliau adalah guru senior kita pada nanti sebentar lagi sudah mau pensiun ya Bapak Putu ya. Jadi kesempatan yang pertama saya berikan kepada Bapak SPD untuk memaparkan berbagi praktik baik dan tindak lanjut observasi pengelolaan kinerja PMN dan merancang aksi nyata pembelajaran yang berdampak pada murid. Kepada Pak Gede Yudi Mertayasa, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Putu. Cek sound dulu apakah suara saya terdengar. Oke, jadi mohon izin untuk share screen. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi praktek baik dan sekaligus akan didampingi oleh guru senior ya yang sudah tidak asing lagi, yang luar biasa sekali untuk kemampuannya yang nantinya akan secara detail akan menyampaikan terkait pasca observasi yaitu tindak lanjut. Nanti dokumen-dokumen apa yang Bapak Ibu perlu lengkapi. Nanti selebihnya akan sama Pak Putu nanti. Nah, untuk itu saya mohon izin share screen.
Nah, yang pertama sampaikan panduannya dulu ya. Jadi biar Bapak Ibu ada panduan pijakan yang nantinya Bapak Ibu bisa gunakan dalam mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah melakukan percakapan praobservasi. Nah, jadi sudah juga melakukan kegiatan observasi dan sudah diberikan penilaian dan rekomendasi. Nah, tibalah waktunya saat ini Bapak Ibu akan melakukan refleksi dan juga akan mengisi dokumen tindak lanjut yang nantinya Bapak Ibu lanjutkan sebagai siklus dari proses penilaian di kinerja ini. Nah, saya langsung saja. Yang pertama, panduan teknis fitur pengelolaan kinerja. Nah, kita akan masuk langsung ke diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, dalam pengumpulan dokumen kali ini Bapak Ibu, yang terpenting di sini adalah bagaimana Bapak Ibu harus berdiskusi dulu dengan atasan sebelum nantinya akan mengisi tindak lanjut ini. Jadi apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi akan muncul tanda checklist dan Bapak Ibu dapat melanjutkan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Nah, perhatikan di sini yang sebelah kanan ya, kumpulkan. Nanti Bapak Ibu diklik di sana. Nah, sekarang sebelum lanjut ke pengisian itu Bapak Ibu perhatikan terkait nilai atasan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu lakukan karena ini akan berhubungan dengan tindak lanjut yang dilakukan. Silakan dicek kira-kira adakah yang belum dilakukan atau belum efektif atau justru semua sudah efektif yang nantinya Bapak Ibu bisa nyari tahu atau tantangan apa yang didapat walaupun sudah efektif yang nantinya bisa ditingkatkan. Nah, berikutnya ini ada formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, dalam refleksi guru, silakan Bapak Ibu tuangkan kesulitan atau tantangan-tantangan yang Bapak Ibu hadapi sebagai bahan refleksi yang nantinya akan dalam pembicaraan dengan atasan itu akan menyusun tindak lanjut ke depan biar sesuai dari apa rekomendasi dan refleksi yang Bapak Ibu lakukan. Nah, nanti di dalam pemilihan tindak lanjut Bapak Ibu akan diarahkan itu pilihan belajarnya itu menuju PMM. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dari hasil cerminan refleksi yang Bapak Ibu lakukan sehingga pemilihan pembelajarannya tepat sasaran. Nah, terkait ini untuk waktu-waktunya nanti lebih detail akan disampaikan oleh narasumber dari Pak Putu. Selebihnya nanti bahan-bahan apa yang dipersiapkan mungkin sebelumnya akan dikasih POM dulu sehingga nanti pada saat pengisian itu di PMM bisa dengan efektif Bapak Ibu lakukan. Nah, untuk dukungan yang diberikan silakan disesuaikan. Kalau pembelajaran di PMM ini tidak masalah Bapak Ibu disesuaikan dengan kebutuhan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, berikutnya pemilihan tindak lanjut dari pilihan belajar lainnya. Nah, di sana Bapak Ibu setelah berefleksi silakan sampaikan tujuan tindak lanjutnya. Upaya apa yang Bapak Ibu lakukan. Nah, nanti akan diberikan contoh-contoh secara detail Bapak Ibu. Kalau ada nanti di belakang pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, untuk periodenya nanti disesuaikan aja Bapak Ibu ya. Terkait ini kita sesuaikan sesuai panduan. Nah, mungkin itu saja yang bisa yang sampai. Saya akan kembalikan ini biar lebih efektif. Kedua secara lebih detail. Untuk itu silakan Bu Putu, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bapak Yuki atas paparannya yang sudah mendetail ya bagaimana misi tindak lanjut pertama. Nah, untuk lebih lanjut lagi, jadi lebih mendetail, jadi kita akan menuju ke narasumber yang kedua oleh Bapak Putu Redane yang akan nantinya membagikan POM-POM-nya ya, yang akan bisa dicatat atau dilakukan bersama. Kepada Bapak Putu Redane, silakan.
memberikan materi masalah tindak lanjut daripada observasi yang Bapak Ibu sudah dinilai oleh Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya diaturkan pengajar umat Om Swastiastu. Kemudian sebelum kita lanjut ke tindak lanjut ke PNM, kita isi dulu form C-nya karena beberapa yang perlu kita isi. Yang pertama adalah refleksi guru sesuai dengan PNM, kemudian tujuan tindak lanjut, upaya tindak lanjut, kapan kita laksanakan, dan kebutuhan dukungan. Kemudian yang kita sudah bagikan itu materinya, saya pakai hanya sebagai contoh, silakan Bapak Ibu nanti bisa meniru ini atau yang mendekatilah dengan menuju ke PNM. Yang pertama itu adalah refleksi. Kami di sini menggunakan adalah kesulitan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, memberikan penjelasan yang relevan untuk pemahaman yang dipahami oleh peserta didik. Bagaimana kita memberikan penjelasan kepada siswa yang betul-betul bisa dikuasai materi itu oleh anak. Kemudian dari refleksi itu kita lanjutkan ke tujuan tindak lanjut. Yaitu kita berdiskusi dengan rekan sejawat, yaitu adalah kita punya MGMP, kalau saya adalah matematik, itu adalah MGMP matematik, itu terkait dengan pembelajaran matematika. Kemudian kalau Bapak Ibu silakan MGP apa yang Bapak Ibu dengan rekan sejawatnya. Kemudian kita tujuan tindak lanjut. Tujuan tindak lanjut itu adalah berdiskusi dengan rekan sejawat terkait dengan pembelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Nah, itu tujuannya. Kemudian kapan kita melakukan adalah April ini. Kita melakukan tindak lanjut. Kemudian kebutuhan dukungan, kita minta izin kepada atasan untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Nah, itulah form C yang sesuai dengan pilihan PNM. Kemudian ada refleksi sesuai dengan pilihan lain. Nah, di sana saya sebagai contoh saja, yaitu kesulitan yang dihadapi dalam proses pembelajaran dalam pengelolaan kelas dan disiplin positif peserta didik. Itu adalah di dalam kategori pilihan lain. Kemudian tujuannya itu adalah berdiskusi juga dengan teman sejawat, itu dalam untuk mengelola kelas dan disiplin positif peserta didik. Jadi upayanya itu adalah juga kita mengadakan diskusi dengan rekan sejawat. Itu karena kami adalah belajar matematika, maka pengelolaan kelas dan disiplin positif peserta didik. Kapan kita lakukan? Nah, karena kita lanjut, kita lakukan pada bulan April. Kita lakukan pada bulan April. Kemudian dukungannya itu adalah sama, yaitu minta izin kepada atasan untuk mengikuti latihan di luar satuan pendidikan. Nah, itu untuk pilihan lainnya. Kemudian di nilai form C itu di dalam PNM perlu juga kita menyediakan beberapa hal, yaitu pilihan minimal satu tindakan lanjut. Maka di sana kami pilih yaitu yang nomor 1, itu adalah instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Kemudian di sana kami menyediakan hanya 1, yaitu adalah dalam proses kreativitas dan inovasi. Kemudian periode tindak lanjutnya itulah April dan Juni. Kemudian kebutuhan dukungan tetap kami minta izin kepada atasan kami untuk mengikuti latihan satuan pendidikan di luar. Nah, itu yang perlu kita isi di form C. Nah, setelah kita mengisi form C, baru kita bergerak ke PNM-nya. Silakan Bapak Ibu buka PNM-nya.
Kemudian dalam PMM kita cek buka, kemudian itu adalah setelah kita cek dalam observasi praktik kinerja, yaitu kita cek langkah observasinya, kemudian kita klik. Setelah itu kita masukkan ke dalam isi dokumen tindak lanjut. Nah, silakan Bapak Ibu dibuka, diisi dengan isi dokumen. Nah, di sana kelihatan target perilaku, kemudian catatan, kemudian dilanjutkan dengan lanjut. Nah, inilah formulir diskusi tindak lanjut daripada operasi kelas. Yang pertama adalah refleksi guru. Jadi refleksi guru itu kita copy pada form C-nya, kita pindahkan ke sini. Karena dalam form C kita sudah buat tadi, pindahkan. Setelah dipindahkan, kita lanjutkan ke pilihan belajar, yaitu tujuan tindak lanjut. Tujuan tindak lanjut juga kita isi dengan mengambil di form C-nya juga yang tadi. Kita copy form C-nya, pindahkan ke sini. Setelah tujuan tindak lanjut, kita lanjutkan dengan upaya tindak lanjut. Juga kita ngambil di form C. Ambil di form C, kita copy. Setelah itu, kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Nah, di sana kita copy, itulah bulan Aprilnya ini. Apa dukungan Anda membutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, di sini kami minta izin kepada atasan, itu untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Itu tinggal copy saja di form C-nya. Nah, ini yang kami bilang bahwa di form C tidak ada. Yang tadi, itu apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Nah, di sana kami milih yang nomor 1, itu adalah centangkan. Yang nomor 1, setelah itu Anda pilih, itu kreativitas dan inovasi. Nah, setelah itu, kita masukkan kapan akan mempelajari pilihan belajar dari PMM. Kita ambil bulan April ini, kita belajar dengan PMM-nya. Selanjutnya apa dukungan yang Anda lakukan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Kita tetap itulah minta izin kepada atasan untuk melakukan latihan di luar satuan pendidikan. Nah, setelah itu, setelah semua diisi, baru kita kumpulkan. Di sana ada draft dan kumpul. Kalau kita belum yakin, kita ke draft. Kita cek dari awal lagi. Kalau sudah yakin, kita ke kumpul. Setelah kumpul, kembali ke awal lagi. Nah, setelah kita mengumpulkan daripada tindak lanjut, nah kita kembali cek langkah observasinya. Karena kita belum dinilai oleh Bapak Kepala Sekolah, kita cek lagi. Sehingga kelihatan di isi dokumen tindak lanjut sudah berisi rincian. Nah, di rincian itu kita klik. Kemudian dilanjutkan.
Maka di sini dari PMM kita arahkan untuk mempelajari modul. Modul mana yang kita disuruh mempelajari, kemudian kita klik pembelajaran modulnya. Nah, di sana ada modul kreativitas dan inovasi. Nah, di sana ada 4 yang perlu kita isi, yaitu adalah berpikir divergen dan konvergen. Kemudian kita klik adalah videonya. Kemudian kita ikuti latihan pemahamannya. Setelah itu kita ceritakan refleksinya, apa yang kita refleksikan, dan lanjutkan sampai dia tercentang biru. Yang terakhir itu adalah kerjakan post testnya. Setelah kerjakan post testnya warna biru, berarti Bapak Ibu sudah mengirim semua tindak lanjutnya, observasi di kelas. Setelah itu nanti Bapak Kepala Sekolah akan menilai daripada bagaimana tindak lanjut kita di PMM. Demikianlah secara informasi untuk menyampaikan cara-cara menyusun daripada tindak lanjut. Terima kasih. Sudah diserahkan kepada moderator. Terima kasih Bapak Putu atas penyampaiannya sampai ke refleksi ya, tadi sudah menjawab modul-modul yang sudah harus kita laksanakan pada tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Saya buka 3 pertanyaan pada 3 penanya untuk sesi yang pertama. Jika Bapak Ibu guru hebat yang punya pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, bisa acungkan tangan, raise hand, atau mungkin langsung buka speakernya dan bertanya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, bisa raise hand atau acungkan tangannya. Bapak Ibu, Bapak siapa yang ajukan? Pak Nyoman Lanus ya? Pak Nyoman Lanus. Ya. Resan. Pak Nyoman Lanus, silakan untuk pertanyaannya. Pak Nyoman Lanus bisa didengar? Oh, belum bisa masuk. Ya. Itu sebelumnya Bu Ketut Herlina, ini raise hand dari. Sudah Bu, dia masuk. Oke, Pak Nyoman Lanus dipersilakan untuk pertanyaannya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ini ada beberapa hal yang saya tanyakan terkait dengan tadi penjelasan dari Pak Putu Dane. Di sana di dalam form itu ada 2 pilihan yang sama itu. Ya, tentang apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Di atasnya ada, di bawahnya juga ada, gitu loh. Ya, yang saya permasalahan sebab saya mengisi di yang berbeda. Yang di atasnya saya isi dukungan teman guru untuk melakukan observasi terhadap diri saya, dan penelitian atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan. Sebab saya akan mengikuti nanti semacam kegiatan yang dilakukan oleh PMM itu. Nah, karena itu apa bisa seperti itu? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Nyoman. Ini pertanyaannya ditunjukkan kepada Bapak Putu Redane. Oke, silakan Pak Putu untuk menanggapi pertanyaan. Di sana di dalam PMM cukup hanya Bapak Ibu, hanya di atasnya sudah ada, tinggal memilih satu
satu yang sesuai dengan Bapak Ibu. Ya, yang mana kira di antara Bapak Ibu pilih yang nomor berapa yang kira-kira apa dicentang nomor 1, apa nomor 2, nomor 3. Yang nomor 1 dicentang itu ada juga beberapa pilihan modul di sana, Pak. Kemudian nomor 2 centangnya juga banyak beberapa pilihan modul. Itu Pak, sehingga untuk lebih singkat, alangkah baiknya sesuai dengan itu adalah satu pilihan saja. Sudah Bapak Putu. Ya, itu aja. Sudah Bapak Putu. Pak Nyomanus bisa terima. Jadi ini Bapak Yudi ada tambahan terkait dengan Pak Nyomanus. Dipersilakan Pak Yudi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi luar biasa tadi sudah dijawab sama Pak Putu secara detail. Di sini saya mengingatkan kembali terkait dukungan, kan di atas ada dukungan, di bawah juga ada dukungan. Nah sekarang namanya aja dukungan, jadi kita sesuaikan. Kalau arahnya belajar di PMM, perlu nggak dukungan apa sih yang kira-kira dibutuhkan? Berarti kan kesiapan kita, motivasi kita nanti dipilih di sana. Tapi kalau yang di luar PMM, sekiranya butuh diskusi dengan atau izin kepala sekolah, silakan dicentang dukungannya. Jadi terkait dukungan di atas dengan di bawah disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu. Kalau saya berbagi sedikit, kalau belajar di PMM saya tidak ada komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, sementara yang di atas baru saya dukungan yang diperlukan izin dari Kepala Sekolah. Nah itu Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu, jadi disesuaikan dengan kebutuhannya, itu yang terpenting. Nah mungkin sedikit tambahan, saya akan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Yudi atas penjelasan penambahan jawaban dari Pak Putu Radana tadi. Pak Nyomanus gimana? Sudah mengerti, sudah paham bagaimana yang harus dilakukan untuk daya dukungnya yang dimaksud oleh Pak Nyomanus? Bagaimana Pak Nyoman? Boleh saya lanjut? Silakan Pak. Saya bisa minta dukungan dan meminta izin menggunakan ruangan. Lalu di bawahnya kok masih tidak muncul lagi? Ya, dukungan yang Anda Oke Pak Nyomanus atas pertanyaannya tadi mungkin belum paham. Pak Yudi bisa share screen untuk materi yang akan di. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi mohon izin untuk share screen. Nah, apakah sudah terlihat di layar nih? Sudah. Pak Yudi. Oke, saya akan lanjut di sini. Nah, mungkin ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini setelah Bapak Ibu melakukan refleksi, ini kan dilakukan nanti percakapan dengan atasan. Setelah Bapak Ibu memaparkan refleksinya, nah di sini ada pilihan belajar. Nah, dalam pilihan belajar ini ada dua hal. Ada pilihan belajar yang opsional itu dibawa ke PMM, sama pilihan belajar yang disediakan sebagai bahan tindak lanjut dari observasi. Nah, dari beranjak dari refleksi itu yang nanti dibawa ke pilihan belajar. Nah, Pak Lanus sudah menggambarkan bahwasannya di sana akan melakukan simulasi dengan rekan sejawat. Nah, sebelumnya sudah barangkali dari refleksinya itu adalah ada sesuatu yang masih perlu ditingkatkan. Nah, kalau berbicara terkait simulasi dengan rekan sejawat, nah jadi Pak Lanus dukungannya bisa memperoleh mentoring dari kepala sekolah
guru penggerak, guru atau pemandiri yang lain. Nah, itu bisa dilakukan. Contohnya misalnya sebelum Pak Lanus dalam melakukan simulasi, bisa juga memohon mentoring dari kepala sekolah. Nah, untuk yang di bawah itu opsional. Nah, namanya opsional di sini itu kita diwajibkan untuk belajar di PMM. Nah, di sana ada dukungan. Dukungan paling bawah itu dikaitkan ke opsional untuk belajar PMM. Kalau yang simulasi mengajar, itu dukungan yang diperlukan Pak Lanus dalam proses pembelajaran di kelas, di sekolah yang akan menjadi bagian dari refleksi. Sehingga kalau saya pribadi, dukungan yang paling bawah, saya cukup sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktek. Itu yang saya butuhkan, misalnya laptop, saya belajar di PMM. Nah, dalam konteks yang paling bawah di opsional, saya tidak menyertakan mentoring dari kepala sekolah. Mentoring kepala sekolah saya sertakan di bagian dukungan yang di atas, Pak. Nah, selebihnya ini tidak kaku juga Bapak Ibu. Semisal Bapak Ibu perlu tuntunan juga, perlu mentoring. Kadang-kadang kan ada guru juga belum mandiri, perlu benar nggak apa yang saya lakukan, silakan dukungannya disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing guru. Ini tidak terlalu menjadi permasalahan yang ini terkait dukungan itu, Pak. Nah, mungkin itu saja. Oke, terima kasih Pak Yudi atas penjelasannya. Bagaimana Pak Nyoman Lanus? Sudah bisa dipahami, diterima? Sudah mengerti, oke. Terima kasih Pak Nyoman atas pertanyaannya. Bapak Ibu yang mau bertanya kembali, silakan raise hand. Ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, Ibu Wayan Sukrabi, silahkan saya perkenankan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Untuk di PMM saya, rekomendasi atasan itu kan tentang hidup. Iya, ya. Nah, untuk di saya, rekomendasi atasan itu kan tentang diferensiasi belajar. Tapi tadi saya sudah mencoba isi untuk ditindaklanjutinya, saya harus mempelajari strategi pembelajaran tentang pelayanan gitu. Bisa itunya ada kaitannya dengan diferensiasi belajar, tuh, Pak. Untuk Oke, terima kasih Bu Wayan atas pertanyaannya. Jadi tadi Bu Wayan Sukrabi memilih di tindak lanjut di pelayanan ya, untuk diferensiasinya. Pak Yudi ditanyakan kepada Pak Yudi, silakan ditanggapi Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja untuk Bu Wayan ya, Miss Abi, terkait tentang pemilihan itu. Nah, sebenarnya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu mencentang sebenarnya. Sebenarnya itu adalah bebas Bapak Ibu memilih. Nah, terkait diferensiasi yang direkomendasikan, nah ini mungkin penamaan aja diferensiasi kalau kita kaitkan dengan sebelum-sebelumnya, kita sebenarnya sudah mengenal itu sesuai kebutuhan belajar dari peserta didik. Kita menyesuaikan pembelajarannya. Nah, di sana sudah menyangkut sebenarnya memberikan pelayanan ya. Sebelumnya kan saya waktu di observasi kelas kan sudah pakai diferensiasi belajar. Berarti kan sudah pakai diagnostik, tes diagnostik untuk menentukan dirinya. Kemudian sekarang di modulnya saya pakai layanan peminatan. Oh, layanan peminatan. Kalau kita berbicara layanan peminatan untuk siswa, itu adalah naungannya itu masuk ke pembelajaran berdiferensiasi juga. Karena diferensiasi itu kalau kita lihat, pengertiannya adalah bagaimana kita mengupayakan pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Karena kita tahu
masing-masing karakteristik dari peserta didik kita kan beragam. Kadang-kadang ada suka gambar, ada kita apa istilahnya dengan ceramah, kadang-kadang siswa cepat nangkep, kadang-kadang dengan praktek siswa cepat. Nah itu juga masuk. Jadi jangan khawatir Bu Abi, untuk pemilihan itu tidak masalah ya, karena itu sudah disesuaikan dari awal Bu Abi mencentang. Jadi silakan lakukan itu. Jadi tidak harus memilih itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, nggak harus. Yang jelas itu sudah masuk naungannya. Iya, ini baru saya cek ada yang berdiferensiasi. Oh ya, kalau Ya, saya sendiri jadi saya tidak memilihnya harus ke sana, Pak, ya. tidak masalah Bu. Jadi jangan kali diferensiasi harus begini. Jadi kalau kita lihat diferensiasi itu adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kalau Ibu mengupayakan kepeminatan siswa itu juga salah satu langkah dalam mengupayakan pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Itu saja mungkin yang bisa saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Yudi atas pemaparan jawaban dan pertanyaan dari Bu Wayan Sukrabi. Bapak Ibu, lagi satu penanya untuk sesi ini. Silakan raise hand. Bu Herlina sudah dari tadi raise hand ini. Oke, Ibu Ketut Suarningsih. Silakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan penganjali umat Om Swastiastu. Yang ingin saya tanyakan yaitu untuk Pak Yudi ya, saya di sini juga masih bingung mengenai tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja Anda. Nah, di sini kan saya pilih di sana adalah pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian materinya itu adalah hukuman versus konsekuensi versus restitusi ya. Kan di sini harus pelajari modul. Dan ternyata pilihan saya itu materi tersebut sudah saya pelajari di sebelumnya dan sudah mendapatkan sertifikat. Nah, apakah ini tidak bermasalah nanti ke depannya kita sudah mendapatkan sertifikat tersebut, tetapi justru itu yang disuruh mempelajari modul. Jadi mohon pencerahannya Pak Ibu. Terima kasih Bu Ketut Suarningsih atas pertanyaannya. Jadi beliau bertanya apakah tidak masalah jika yang dipelajari di modul tindak lanjut itu sudah mendapatkan sertifikat di topik yang ada di PMM. Begitu Pak Yudi ya. Silakan untuk Pak Yudi atau Pak Putu Redano. Oke, Pak Putu Redano silakan. Oke, terima kasih Pak Putu. Berarti tidak masalah seperti yang dikatakan oleh Pak Putu ya. Jadi harus mulai dari monitoring oleh kepala sekolah. Jadi Pak Yudi ada yang ditambahkan? Baik, sedikit saja terkait pertanyaan Bu Suarningsih ya. Jadi luar biasa sekali terkait pertanyaan ini. Sebenarnya pelatihan mandiri dengan rekomendasi belajar itu tidak ada hubungannya. Jadi artinya begini, oh berarti saya sudah dapat sertifikat, berarti boleh dong saya tidak nonton. Nah takutnya kalau Ibu tidak nonton, jadi dia belum tercentang, jadi nggak bisa lanjut ke proses atau siklus ke refleksinya. Nah maka dari itu, jadi kalau dibelajar direkomendasi dengan belajar pelatihan mandiri berbeda. Kalau di pelatihan mandiri itu ada aksi nyatanya, jadi lebih berat ini. Wajib Bapak Ibu buat aksi nyata baru keluar sertifikat. Kalau yang ini sekarang disuruh belajar di PMN itu hanya sebatas Bapak Ibu belajar sampai tes. Itu menandakan bahwa pemahaman Bapak Ibu sudah sesuai apa yang dibutuhkan. Jadi pada konteks yang belajar ini tidak akan keluar sertifikat di sana. Namun itu adalah bagian dari penilaian kinerja yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi jangan khawatir berarti enggak dapat sertifikat ini saya enggak jangan dan nonton.
Nah, kalau nggak nonton berarti nggak bisa nanti lanjut ke refleksi 100% nggak bisa gitu loh. Jadi kita lakukan sesuai alurnya seperti yang sudah detail sekali disampaikan oleh Pak Putu, yang sudah luar biasa sekali. Sementara kita ikuti alurnya ya, jadi biar aman, damai, sejahtera, itu harapan kita semua ya. Nah, itu mungkin saya kembalikan ke Bu moderator ya. Silakan Bu Putu. Oke, terima kasih Pak Yudi sudah penjelasannya ya. Bu Ketut Suarnisi sudah bisa dipahami? Paham tambahan ya. Di sini setelah saya pelajari itu, ternyata semua juga sudah tercentang hijau. Sudah sampai dikerjakan post-test itu sudah tercentang hijau. Ya, terima kasih. Ya, berarti sudah aman ya Bu Ketut ya. Ini berarti sistemnya ya, udah dapat kompensasi Bu. Jadi nggak sia-sia Bu Suarnisi belajar sebelumnya. Setelah masuk sana sudah tercentang, jadi enggak ada masalah. Oke, tidak masalah berarti Bu Ketut ya. Jadi untuk sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu guru hebat semua silakan diskusi dengan bisa ke luring atau daring ya diskusinya. Akan dilanjutkan oleh Bapak Yudi pemaparan tentang merancang aksi nyata pembelajaran yang berdampak pada murid yang ada pada bagian tindak lanjut observasi di PMN. Ya, Pak Yudi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi terkait ini silakan Bapak Ibu kerjakan dulu yang terpenting bagian tindak lanjutnya ya. Terkait ini saya sedikit berbagi bagaimana merancang pembelajaran yang berdampak pada murid. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah merasa sudah dapat, sudah pernah belajar, silakan diabaikan terkait ini. Jadi kita sambil jalan, Bapak Ibu yang jelas terkait tindak lanjut itu bisa tuntas. Jadi kita kayak acara bebas, tapi saya di sini akan cuap-cuap terkait bagaimana merancang. Siapa tahu Bapak Ibu, karena kendalanya kemarin di observasi lebih banyak itu diarahkan bagaimana kita mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam. Maka dari itu saya rasa mungkin tidak hanya saya saja ya, sebenarnya Pak Bu Abi juga sudah sampai keluar sertifikatnya lagi terkait pembelajaran berdiferensiasi. Sepertinya rekan-rekan yang lain yang hebat-hebat juga bisa sebenarnya berbagi itu. Tapi untuk memenuhi webinar ini bisa jalan 2 JP, di sini saya akan lanjutkan terkait bagaimana berbagi aksi nyata terkait pembelajaran yang berdampak pada murid. Nah, berkaitan dengan pembelajaran yang berdampak pada murid, itu tidak jauh berbeda. Pasti kita akan melakukan asesmen diagnostik. Itu arahnya adalah bagaimana kita mengakomodasi beragam karakteristik siswa sehingga dapat pelayanan yang maksimal di dalam kelas. Nah, saya berbagi kemarin pada saat di proses pembelajaran, bahkan saya melibatkan anak-anak itu suruh bawa HP. Tapi benar-benar ketat, itu HP digunakan apabila sangat diperlukan. Pada saat tidak diperlukan saya tidak biarkan dulu. Jadi biar fokus anak-anak didik kita itu mendengarkan penjelasan guru. Jadi pada saat dipentingkan HP itu akan digunakan sesuai porsinya. Nah, itu sangat luar biasa sekali, anak-anak didik kita sangat antusias. Nanti dokumentasinya dalam bentuk video saya sudah terdokumentasi, bahkan sudah saya setorkan sebagai bagian dari aksi nyata. Nah, mohon izin share screen. Ini yang lain Bapak Ibu kalau misalnya tindak lanjutnya belum, silakan sambil jalan sambil mendengarkan. Ini acaranya sedikit luas ya, fleksibel aja kita ya. Mau POMD-nya. Ya, tapi sebelum saya lanjutkan mungkin ya, nanti lagi sebentar saya akan berbagi aksi nyata. Ini ada lagi dari Pak Putu, mungkin sesuatu yang penting sekali. Biar Bapak Ibu kejadian sebelumnya ini kita tidak terulang lagi gitu. Itu takutnya. Jadi asal-asal ngisi ternyata ya nggak cocok dengan yang dicentang. Nah, mungkin ini dari Pak Putu bisa memberikan pemahaman sehingga Bapak Ibu bisa mengisi nanti di refleksi. Itu bisa tuntas tanpa adanya pertemuan begini lagi gitu harapannya ya. Silakan untuk kesempatan saya akan berikan ke Pak Putu selaku narasumber. Untuk kesempatan saya berikan ke Pak Putu. Silakan Pak Putu. Nah, yang kedua kalinya ya, karena Bapak Ibu sudah mengisi tidak lanjut, kita sudah mengumpulkan dan sudah mengisi daripada materi yang dijelaskan. Sedikit di POM D-nya ini luar biasa perbedaannya.
Ya, luar biasa perbedaannya. Kalau di POM D itu adalah, kalau yang kita bagikan dulu itu adalah ada tinggal ngopi daripada POM C-nya. Nah, sekarang setelah yang buka di PMM, ini luar biasa sesuai dengan PMM-nya. Sedangkan materi ini sudah yang bagikan juga di grup. Jadi yang pertama adalah pilihan belajar sesuai dengan PMM. Nah, di sana Bapak Ibu ada pertanyaan, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Inspirasinya apa? Di sana Bapak Ibu ketik. Ya, itu diketik di sana. Kemudian setelah diketik, kemudian yang nomor 2, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Jadi capaiannya apa? Nah, itu silakan Anda diketik sesuai dengan yang di kelas, capaiannya apa. Yang ketiga, yang berikutnya adalah apa 3 tantangan yang sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Nah, di sini diberikan hanya tiga tantangan. Tantangan pertama apa? Tantangan yang kedua apa? Tantangan yang ketiga apa? Nah, setelah itu, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut? Nah, sesuai dengan tantangan pertama, rencananya begini, tantangan kedua, rencananya gini, tantangan ketiga, rencananya begini. Itu berdasarkan PMM. Kemudian berdasarkan pilihan lain, itu juga hampir sama. Pertanyaannya, itu apa inspirasinya? Itu sama pertanyaannya. Kemudian tantangannya dan bagaimana rencana Anda untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi pertanyaannya sama dengan PMM, cuma di sini baru ada. Sedangkan kalau di POM D yang kami bagian dulu itu tidak ada. Ini yang baru nih. Sehingga Bapak Ibu nanti masuk ke refleksi tidak kalang kabut. Sehingga sesuai dengan ini. Kalau ini sudah diisi, nanti masuk ke refleksi di Bapak Ibu tinggal mengopi saja. Tinggal mengopi saja. Jadi format daripada POM D-nya. POM D. Ya, D-nya. Nah, itu dari kami sedikit informasi sehingga sebelum Bapak Ibu merefleksi dari bulan Mei-nya, ini sudah siap diisi. Jadi refleksinya adalah bulan Mei. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah bisa mengisi, boleh dengan draft dulu atau boleh kumpul, tetapi Bapak Kepala Sekolah hanya bisa menilai pada bulan Mei. Jadi pada bulan Mei nanti diisi oleh Bapak Kepala Sekolah. Itu aja informasi dari kami supaya Bapak Ibu tidak kalang kabut seperti komisi POM A, POM B-nya. Nah, kita supaya menjadi satu arah ke PMM-nya. Itu aja Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Putu sudah luar biasa memberikan penekanan sehingga nantinya mudah-mudahan tidak terjadi lagi kendala seperti yang kemarin. Jadi Bapak Ibu ke depan silakan untuk POM yang diberikan oleh Pak Putu disimpan baik-baik, diisi dulu di POM-nya, jangan masuk di PMM. Nanti kalau POM-nya itu sudah diisi, nanti masuk di PMM-nya itu paling hanya butuh 10 menit sudah menyelesaikan. Itu ya, itu harapannya. Gimana Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi terkait tindak lanjut observasi? Kalau tidak, ini saya akan lanjutkan untuk berbagi terkait membuat aksi nyata, perencanaan aksi nyata di pembelajaran yang berdampak pada murid. Sudah terlihat? Oke. Ya, langsung saja. Di sini kalau Bapak Ibu setelah diobservasi mungkin banyak fakta yang kita temukan ya. Fakta yang pertama bahwasannya murid-murid kita itu memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Tentunya perlu direspon dengan
tepat. Nah, yang merespon itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini akan memungkinkan guru memaksimalkan potensi peserta didik dengan meminimalisir kesenjangan belajar melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat. Jadi pada saat Bapak Ibu mungkin melakukan tes diagnosis ya, itu penting sekali. Diagnosis itu ada dua, diagnosis kognitif dan non-kognitif. Kalau terkait kognitif itu terkait kemampuan berkaitan tentang pelajaran yang akan kita ajarkan. Kalau non-kognitif berarti kita lihat apa sih gaya belajar anak-anak didik kita, terus bagaimana kesiapan, bagaimana keadaan anak-anak didik kita sebelum masuk kelas, itu perlu kita teskan, jadi sehingga penanganannya itu dengan tepat gitu istilahnya. Nah, nanti dalam memetakan itu, yang pertama pasti dipetakan berdasarkan kemampuan anak peserta didik. Bisa juga dari sisi minat, bisa juga dari gaya belajar. Jadi kalau gaya belajar ini mungkin Bapak Ibu selaku ibu udah paham betul ya, kalau punya anak, kalau kita lihat apa sih kebutuhan masing-masing belajar anak-anak didik kita, kadang-kadang diajak praktek lebih seneng atau lebih cepat nangkepnya. Tapi ada juga dengan gambar-gambar itu bisa lebih cepat dengan peta konsep. Nah, itulah yang harus direspon seperti itu. Nah, untuk diferensiasinya nanti ini jangan terlalu berteoritis gitu. Pada intinya Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan itu. Kalau terkait diferensiasi strategi, diferensiasi konten, pada saat Bapak Ibu memberikan modul ajar yang menarik, terus memberikan juga video-video pembelajaran, diajak praktek langsung, juga itu juga sudah menyangkut bagaimana Bapak Ibu sudah memberikan strategi diferensiasi konten. Kalau proses bagaimana Bapak Ibu dalam menangani masing-masing kelompok, itu jelas akan berbeda. Kelompok-kelompok yang memang kemampuannya yang lebih tinggi akan berbeda dengan bimbingan yang diberikan terhadap kelompok-kelompok yang memang masih perlu kita bina lebih lanjut seperti itu. Nah, langsung saja ini saya akan bagikan terkait aksi nyata ya. Nah, ini aksi nyata melakukan salah satu jenis diferensiasi. Yang pertama kita akan lakukan pemetaan kebutuhan dulu, kemampuan murid berdasarkan asesmen awal. Nah, di sini saya berikan asesmen diagnostik non kognitifnya seperti yang dipaparkan di slide ya. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu sudah melakukan ini semua. Terus asesmen diagnostik kognitif. Nah, kognitif ini pentingnya nanti bagaimana kita akan melakukan pengelompokan di masing-masing kelas berdasarkan kemampuan diagnostik kognitifnya. Sehingga tepat nanti dalam pengelompokan ya, dan pemberian perlakuannya itu tepat sasaran. Nah, berdasarkan hasil pemetaan saya memberikan kalau di kelas 8A ini saya sudah petakan berdasarkan kesiapan belajarnya dengan nama-nama siswanya seperti berikut. Terus prosesnya di sini masing-masing akan saya berikan perlakuan yang berbeda. Terus berdasarkan profil belajar murid juga kita sesuaikan apakah visual, auditori, dan kinestetik. Itu nanti dari tes diagnostiknya yang akan menentukan itu. Terus penerapan pembelajaran berdiferensiasinya, di sini saya membuat rancangan berupa modul ajar. Yang terpenting di sini adalah di langkah pembelajarannya. Jadi di langkah pembelajarannya di sini itu jelas di kegiatan inti itu kita akan melakukan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Kalau produk ini, jadi kita memberikan kebebasan format apa yang diberikan, yang jelas tujuan pembelajaran anak-anak didik kita tercapai. Jadi jangan dipatok, oh anak-anak harus buat makalah, itu nggak usah. Kita kasih kebebasan, yang jelas tujuan pembelajaran itu masuk. Kalau anak-anak didik kita senang dengan membuat video atau video TikTok, silakan. Yang jelas sasaran kita atau tujuan kita itu terpenuhi gitu loh. Nah, di kegiatan penutup kadang-kadang pada saat observasi banyak yang dilupakan. Jangan lupa untuk menanyakan refleksi. Di refleksi ini refleksi dari siswa, refleksi dari guru. Setidaknya ada pertanyaan, kira-kira apa sih yang dirasakan anak-anak didik kita, itu akan menjadi gambaran untuk proses rancangan pembelajaran yang nantinya bisa kita rencanakan kembali. Siapa tahu nanti bisa dapat umpan balik dari refleksi yang diberikan oleh anak-anak didik kita. Nah, itu saja mungkin ini sudah jadi aksi nyata. Saya akan berikan ke Bapak Ibu, jika ada yang berminat
untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi. Tapi rekan-rekan kita sampai sertifikatnya keluar sudah ada. Salah satunya nih Miss Abi ya. Jadi bisa sharing-sharing. Ini luar biasa sekali. Ini kegiatan pertama kita lalui dengan webinar, tapi sudah berlangsung seperti ini. Saya ucapkan terima kasih untuk penggerak-penggerak komunitas kita juga, Pak Widi, Pak Mega. Ini sebenarnya acaranya dadakan sekali. H-1 saya rencanakan seperti ini biar Bapak Ibu juga tidak 2 kali kerja gitu. Jadi luringnya dapat, daringnya dapat, kita sudah diteropong di PMM. Jadi di BGP nanti sudah terlihat SMP 2 keaktifannya sudah jelas, komunitasnya sudah jalan. Nah, itu harapannya mudah-mudahan kita terus konsisten, tapi di sini karena kita punya sumber belajar yang banyak sekali, jadi mungkin untuk berbagi praktek baik ke depan bisa dari Bu Suarningsih ya di akhir April, mungkin moderatornya bisa diganti. Jadi kita tunjukkan bahwa komunitas belajar kita ini benar-benar solid dan semua hal bisa menjadi sumber belajar. Jadi tidak hanya satu orang melulu gitu. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah punya modal belajar itu dan nantinya tinggal dibagi. Dan sasaran ke depan nanti untuk yang berbagi praktek baik yang kedua, saya akan secara nasional. Jadi saya akan bagikan secara langsung ya. Saya akan bagikan ke seluruh di sosial media. Mudah-mudahan nanti pesertanya bisa kita datangkan dari luar juga karena ini bersertifikat 2JP. Dan di komunitas belajar kita sudah sah bisa membuat sertifikat untuk itu. Jadi terdaftar di PMM sudah. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Sertifikatnya pasti diakui karena sudah terdaftar di PMM. Pendaftaran Bapak Ibu juga sudah terekam di PMM. Nanti Bapak Ibu akan terlihat di sana. Mudah-mudahan di raport mutu kita bisa dipertahankan karena sekarang ini saya lihat SMP 2 kalau dulu saya lihat masih merah-merah keduanya. Saya ingat sekali ada BGP terjun ke sini berkat kolaborasi dari Bapak Ibu. Ya dari Bahasa Indonesia mungkin zamannya Pak Tri kita lakukan itu berkolaborasi sehingga bisa meningkatkan. Jadi literasinya hijau tapi numerasinya masih merah. Terus kita kolaborasi lagi sehingga Pak Mega ya dengan Bu Abi berkolaborasi 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya kita perlakukan anak-anak didik kita untuk memberikan pembinaan. Ternyata luar biasa sekali hari ini raport mutu kita semuanya hijau, peningkatannya drastis sekali semua. Jadi ini luar biasa. Mudah-mudahan ini akan menjadi hal baik yang nantinya bisa kita pertahankan berkat kolaborasi. Kita berdiri tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kolaborasi capaian-capaian yang akan kita targetkan itu akan bisa tercapai. Nah mungkin itu saja. Saya akan kembalikan ke moderator karena ini sudah waktu juga. Ya, oke, terima kasih Pak Yudi atas pemaparan tentang berbagi praktek baik aksi nyata pembelajaran yang bertampak pada murid, yaitu tentang diferensiasi. Oke, Bapak Ibu silakan ada yang mau bertanya, tanya jawab. Ini Ibu Lina Astari dari tadi sudah raise hand ya. Bu Ketut Suarningsih, ada Bu Bella Pratiwi juga. Oke, kita tunggu dulu. Bu Lina yang paling pertama dulu raise hand ya. Silakan Bu Lina mau bertanya, silakan. Masih mute. Hidupkan mikrofonnya ya. Ibu Lina. Nah, jadi terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya tentang tindak lanjutnya itu kan pilih minimal 1 tujuan tindak lanjut. Dan di sini saya sudah terlanjur memilih lebih dari 1, yaitu 3. Dan ini sudah saya kerjakan 2 hari yang lalu. Dan di sana kan sudah ada pelajari modul. Dan semuanya saya sudah centang hijau atau biru itu, apakah tidak ada masalah? Saya tidak, saya mencoba saja dulu
waktu itu. Apakah tidak terjadi? Oke, Bu Lina. Jadi Bu Lina Terima kasih atas waktunya. ya di modul ya harus 3 mempelajari materi. Jadi apakah tidak masalah seperti itu, Pak Yudi atau Pak Putrodana bisa ditanggapi? Pak Putu atau Pak Yudi bisa ditanggapi? Ya terkait ini ya mencentang. Kalau memang Bu Lina ini saya pelajari memang lebih senang secara menyeluruh ini dari awal ini sudah mencentang 3, sekarang sudah centang 3 lagi, otomatis belajarnya lebih banyak. Enggak masalah Bu Lina, yang jelas banyak pemahaman atau penguatan yang Bu Lina dapatkan dari belajar ini, jadi tidak ada salahnya dalam belajar. Nah, silahkan dilanjutkan Bu Lina, yang jelas tercentang semua dan hijau, itu harapannya ya. Sudah Bu Lina ya, jadi harapannya tercentang hijau semuanya ya Bu Lina ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Kadek Bella Pratiwi. Silakan Bu Kadek Bella pertanyaannya. Kalau bisa kameranya dibuka Bu Bella, biar terlihat ya. Terima kasih atas kesempatan. Saya mau bertanya kembali, kan tadi sudah mempelajari modul ya Pak Yudi ya, yang kreativitas dan inovasi, dan sudah sampai buat post-testnya. Terus pertanyaannya, kapan dinilai oleh atasan, kapan menunggu butuh waktu lamanya? Butuh waktu berapa lama untuk ke refleksi gitu maksudnya. Terima kasih. Silakan Pak Putu tanggapi. Sudah mengisi daripada modul pelajaran-modul. Nanti bulan Mei baru berhak Bapak Kepala Sekolah nanti menilai. Karena sampai saat ini penilaian kepala sekolah tentang tindak lanjut belum dibuka di PMM. Ya, nah nanti silakan Bapak Ibu isi dulu. Selain tinggal tunggu Bapak Kepala Sekolah, nanti Bapak atasan kita menilai, kita isi form D-nya. Kalau sudah nanti berisi lingkaran 75, berarti sudah bisa masuk ke repetisi. Itu aja, Bu. Sudah dipahami ya, kita menunggu di bulan Mei untuk dinilai oleh atasan. Bu Bella bagaimana, sudah dipahami? Oke, Bu Ketut Swarningsih, penanya yang terakhir. Ya, oh Bus. Oh tidak? Oh, tidak. Cukup ya. Bapak Ibu guru hebat, apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri untuk pertemuan virtual pada hari ini? Sudah cukup rasanya. Oke, sudah. Bapak Ibu guru hebat, jadi kita sudah 2 jam ya kita berada di ruang virtual ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita itu bisa diimplementasikan oleh Bapak Ibu guru hebat semua dalam PMM yang sudah kita rencanakan di Januari. Bapak Ibu, mohon maaf jika ada selama 2 jam di belakang ini dalam menuntut Bapak Ibu sebagai moderator ya. Jadi Bapak yang bisa membagikan link absensi bisa dibagikan di kolom chat ya. Pak Widi Branepa, bisa dibagikan link di kolom chat di ya. kolom chat Absensi sehingga ya. Bapak Ibu bisa meninggalkan webinar kali ini setelah mengisi, karena ini keperluan dalam penerbitan sertifikat. Bapak Guru, peserta webinar, mohon maaf jika ada kesalahan kata selama saya memandu Bapak
pejabat bisa meninggalkan ruang virtual. Kita dulu. Yang di grup Oh, Dunen, Pak. Sorry nggak bisa. Saya rencanakan tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei. Silakan Bapak Ibu siapkan soalnya untuk kelas 9, guru kelas 9. Sedangkan untuk kelas 7, kelas 8